Halo teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengenal lebih dekat tentang kekuatan permintaan dan penawaran. Silakan disimak ya. Oke teman-teman, di sini kita memiliki garis besar pembahasan. Yang pertama, teori permintaan dan penawaran. Yang kedua, hukum 3 jenis. 4 kurva, 5 pergeseran kurva baik permintaan, penawaran maupun campuran. Yang keenam, rumus. Serta yang terakhir, proses titik keseimbangan, bagaimana itu terjadi. Oke teman-teman, jadi di PPT ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, bagian permintaan atau demand yang bisa dilambangkan dengan huruf D. Dan bagian kedua, nah, masing-masing bagian dari permintaan dan penawaran memiliki hukumnya tersendiri. Untuk hukum permintaan, jika semua hal diasumsikan tetap, ketika harga meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Dan sebaliknya, ketika harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Jenis permintaan dibagi menjadi dua faktor, yaitu permintaan berdasarkan daya beli konsumen dan berdasarkan jumlahnya. Jenis permintaan berdasarkan daya beli konsumen ada permintaan efektif, potensial, dan absolut. Permintaan efektif adalah permintaan yang disertai dengan daya beli dan sudah terjadi transaksi. Permintaan potensial adalah permintaan yang disertai dengan daya beli, namun belum terjadi transaksi. Permintaan absolut adalah permintaan yang tidak disertai dengan daya beli. Kemudian, berdasarkan jumlahnya ada permintaan individu dan permintaan pasar. Permintaan individu adalah permintaan dari setiap individu terhadap suatu barang atau jasa. Sementara itu, permintaan pasar merupakan hasil penjumlahan dari permintaan-permintaan individu terhadap suatu barang atau jasa pada saat yang bersamaan. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah permintaan. Yang pertama adalah harga barang. Jika harga suatu barang semakin rendah, maka permintaan terhadap barang tersebut akan semakin bertambah. Begitu juga dengan sebaliknya. Jika harga barang semakin mahal, maka permintaan terhadap barang tersebut akan berkurang. Yang kedua, ketersediaan dan perubahan harga barang. Apabila harga barang pengganti dari barang pelengkap turun, maka permintaan atas barang tersebut akan semakin berkurang. Tingkat pendapatan dan daya beli konsumen. Tingkat pendapatan konsumen akan menunjukkan daya beli konsumen tersebut. Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, maka semakin tinggi jumlah permintaan terhadap suatu barang. Yang keempat, kebiasaan atau selera konsumen. Kebiasaan atau selera konsumen juga berpengaruh terhadap permintaan atas suatu barang. Semakin tingginya selera konsumen terhadap suatu barang, maka permintaan terhadap barang tersebut pun akan meningkat. Yang kelima, jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk yang ada dalam suatu daerah, maka semakin tinggi pula jumlah permintaan atas suatu barang untuk harga tertentu. Yang terakhir adalah prediksi konsumen tentang perkiraan harga pada masa mendatang. Jika konsumen memprediksi bahwa harga suatu barang tersebut akan naik, sebaiknya membeli barang tersebut sekarang, sehingga mendorong orang untuk membeli lebih banyak saat ini guna menghemat uang belanja di masa mendatang. Seperti pada hukum permintaan yang telah kita pelajari sebelumnya, dapat digambarkan menggunakan suatu grafik yang disebut kurva permintaan. Nah, perhatikan kembali daftar permintaan yang dilakukan Desi dalam membeli jeruk pada tabel berikut ini. Saat harga jeruk
rupiah per kilogram, jumlah permintaannya sebanyak 140 kg. Akan tetapi, saat harga jeruk mengalami peningkatan menjadi Rp4.750 per kilogram, jumlah permintaan berkurang menjadi 120 kg. Nah, perlu kita sadari bahwa ketika menganalisis permintaan terdapat dua istilah yang berbeda, yaitu permintaan dan jumlah barang yang bersedia diminta. Apakah perbedaan dari kedua istilah tersebut? Menurut para ahli ekonomi, permintaan adalah keseluruhan dari kurva permintaan atau keseluruhan dari titik yang ada pada kurva. Dengan demikian, permintaan menggambarkan keadaan keseluruhan daripada hubungan antara harga dan jumlah permintaan. Adapun jumlah barang yang bersedia diminta adalah banyaknya permintaan pada suatu tingkat harga tertentu. Misalnya, titik A menggambarkan bahwa pada harga Rp4.500 jumlah yang diminta adalah 140 kg. Dengan demikian, setiap titik yang ada pada kurva menggambarkan jumlah barang yang diminta. Berikutnya adalah pergeseran kurva permintaan. Ini merupakan lanjutan dari tabel permintaan produksi jeruk. Kita bisa lihat bahwa tabel ini mengalami penurunan pendapatan di bagian produksi jeruk. Misal harga 4.500 yang semula 140 kg menjadi 120 kg ketika harga 4.750 dan semakin harganya naik, maka pendapatan atau pemesanan dari konsumen semakin sedikit. Bisa kita lihat tabel grafiknya yang mengalami penurunan permintaan. Bisa kita lihat bagian D merupakan permintaan jeruk pada saat pendapatan awal, D1 permintaan jeruk pada saat pendapatan meningkat, D2 permintaan jeruk pada saat pendapatan menurun. Kita bisa perhatikan kurva di atas. Kurva permintaan mengalami pergeseran ke kanan dari D ke D1 dan bergeser dari kiri D ke D2. Pergeseran ke kanan dari kurva permintaan menunjukkan pertambahan jumlah permintaan karena adanya peningkatan pendapatan. Sedangkan kurva bergeser ke kiri menunjukkan penurunan permintaan karena penurunan pendapatan. Maka kita bisa simpulkan bahwa adanya perubahan pendapatan dapat mengubah jumlah permintaan akan barang serta dapat menggeser kurva permintaan tersebut. Rumus permintaan yang bisa kita lihat sendiri, rumus fungsi permintaan itu P dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1. P2 kurang P1 sama dengan Q2 kurang Q1. Nah, apa sih P1 itu tuh? P1 adalah harga awal. Kalau Q1 itu kuantitas awal, P2 itu harga akhir, dan Q2 itu kuantitas akhir. Contohnya itu seperti ini. Harga cabai merah di pasar itu dengan 3.000. Maka permintaan masyarakat akan cabai merah pun meningkat karena si cabai merah ini harganya murah. Harga bawang merah 19.000. Maka permintaan masyarakat pun akan sedikit karena harganya yang cukup mahal. Contoh lain tabel permintaan. Seperti pada contoh tabel tersebut kita lihat bahwa jumlah permintaan dari harga yang 3.000 sampai ke 10.000, kita lihat di situ bahwa harga jumlah permintaan tersebut semakin berkurang diiringi dengan jumlah kenaikan harga. Yang tadinya 3.000, permintaannya 50 kuintal, ketika harga cabai naik menjadi 10.000, jumlah permintaan menjadi 15 kintal. Nah, teman-teman, sampailah kita di bagian kedua, yakni penawaran. Penawaran merupakan sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan kepada konsumen pada suatu tingkat harga dan waktu tertentu. Berbeda dengan hukum permintaan, di dalam hukum penawaran, semakin tinggi harganya, maka jumlah barang yang ditawarkan akan semakin banyak. Juga sebaliknya, semakin rendahnya harga barang, maka jumlah barang yang ditawarkan akan semakin sedikit. Selain permintaan, penawaran pun ada hukumnya. Apa sih hukum penawaran atau law of supply?
Nah, pernyataan yang menyatakan bahwa jika semuanya itu nggak berubah, jadi ketika harga satu barang itu meningkat, maka jumlah yang ditawarkan pun akan meningkat. Jadi, walaupun harganya meningkat, jumlah yang ditawarkannya juga tetap meningkat. Jenis penawaran. Jenis-jenis penawaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penawaran perorangan dan penawaran pasar. Penawaran perorangan merupakan jenis penawaran barang atau jasa yang dilakukan oleh seorang produsen atau penjual pada tingkat harga tertentu. Sedangkan penawaran pasar merupakan jumlah keseluruhan dari penawaran barang atau jasa yang dilakukan oleh seorang produsen atau penjual pada tingkat harga tertentu. Faktor-faktor yang memengaruhi penawaran. Yang pertama adalah harga barang. Harga barang menjadi faktor utama besar kecilnya penawaran. Semakin tinggi harga barang, maka semakin tinggi pula penawaran yang dilakukan oleh konsumen. Yang kedua adalah ketersediaan dan perubahan harga barang sejenis sebagai mengganti dan pelengkap. Apabila harga suatu barang meningkat, maka penawaran terhadap barang pengganti akan mengalami peningkatan, karena penjual akan menawarkan barang pengganti sebagai alternatif barang utama yang mengalami kenaikan. Contohnya harga kopi yang meningkat menyebabkan harga barang penggantinya yaitu teh terlihat lebih rendah sehingga penjual lebih banyak menjual teh. Yang ketiga adalah biaya produksi dan teknologi yang digunakan. Biaya produksi berkaitan dengan biaya yang digunakan dalam proses produksi seperti biaya untuk membeli bahan baku, biaya untuk gaji pegawai, biaya untuk bahan-bahan penolong, dan sebagainya. Kemajuan teknologi berpengaruh terhadap besar kecilnya barang yang ditawarkan. Adanya teknologi yang lebih modern akan memudahkan produsen dalam menghasilkan barang dan jasa. Selain itu, dengan menggunakan mesin-mesin modern akan menurunkan biaya produksi dan akan memudahkan produsen untuk menjual barang dengan jumlah yang banyak. Yang keempat adalah jumlah produsen. Jika jumlah produsen suatu barang tertentu tinggi, maka jumlah penawaran terhadap barang tersebut juga tetap tinggi. Misalnya, jika suatu daerah menjadi sentra penghasil sepatu, maka penawaran sepatu di daerah tersebut akan tinggi. Yang kelima adalah kebijakan pemerintah seperti pajak dan subsidi. Pajak yang merupakan ketetapan pemerintah terhadap suatu produk sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya harga. Jika pajak suatu barang menjadi tinggi, maka permintaan akan berkurang sehingga penawaran juga akan berkurang. Yang ketujuh adalah faktor alam. Contohnya bencana alam. Jika terjadi bencana alam, maka suatu daerah penghasil suatu produk, maka bisa dipastikan bahwa jumlah produksi barang tersebut akan menurun dan mempengaruhi tingkat penawarannya. Yang terakhir adalah prediksi produsen tentang perkiraan harga di masa mendatang. Perkiraan harga di masa mendatang sangat mempengaruhi besar kecilnya jumlah penawaran. Jika perusahaan memperkirakan harga barang dan jasa naik, sedangkan penghasilan masyarakat tetap, maka perusahaan akan menurunkan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Misalnya, pada saat krisis ekonomi, harga-harga barang dan jasa naik, sementara penghasilan relatif tetap. Akibatnya, perusahaan akan mengurangi jumlah produksi barang dan jasa karena takut tidak laku. Tabel penawaran. Sebagai contoh, ketika harga tinggi, misal mencapai 10.000, maka barang yang diproduksi 100 unit. Namun, ketika harga rendah, misal 2.000, maka barang yang diproduksi semakin berkurang. Penawaran, jadi jika harga barang di suatu pasar 2.000, maka jumlah barang yang diproduksi adalah 20.000. Dan jika harga di pasar 12.000, maka jumlah barang yang diproduksi itu akan semakin banyak dan para produsen akan meraih keuntungan yang besar. Pergeseran penawaran. Bentuk kurva penawaran dapat bergeser ke kanan jika jumlah barang yang diproduksi melimpah karena kemajuan teknologi atau karena laba yang diinginkan. Sebaliknya, kurva penawaran bergeser ke kiri jika jumlah produksi menurun, seperti ditunjukkan dalam gambar di bawah. Notasi S1 adalah kurva penawaran awal, sebelum terjadi penambahan produksi. S1 adalah kurva penawaran setelah terjadi penurunan produksi, dan S2 merupakan kurva penawaran ketika terjadi peningkatan jumlah produksi. Notasi Q0 adalah jumlah penawaran sebelum terjadi perubahan jumlah produksi. Q1 adalah jumlah barang yang ditawarkan setelah terjadi penurunan produksi, dan Q2 adalah jumlah penawaran barang setelah terjadi peningkatan produksi.
Pada penawaran awal, harga barang di pasar adalah Rp6.000 per unit, dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen adalah sebesar Q0 atau 80 unit. Ketika terjadi penurunan produksi, maka kurva penawaran bergeser ke arah kiri dengan jumlah barang yang dapat ditawarkan berkurang dari Q0 sebesar 80 unit menjadi Q1 sebesar 60 unit dengan harga di pasar tetap pada Rp6.000 per unit. Sedangkan ketika terjadi peningkatan produksi, kurva penawaran bergeser ke sebelah kanan, dengan jumlah barang yang dapat ditawarkan oleh produsen meningkat Q0 sebesar 80 unit menjadi Q2 sebesar 100 unit, sedangkan harga barang di pasar tetap pada Rp6.000 per unit. Hukum penawaran itu ketika suatu harga barang naik, maka jumlah permintaan berkurang. Contoh hukum penawaran itu, jika harga cabai di pasar naik, maka produsen akan meningkatkan jumlah produktivitasnya untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Dan di masa pandemi seperti ini, maka produsen yang ingin memenuhi kebutuhannya meningkatkan produktivitasnya untuk meraup keuntungan lebih besar lagi. Di PPT selanjutnya kita akan membahas tentang pergeseran kurva penawaran dan permintaan sekaligus. Dalam hal ini, kurvanya tentang tenaga kerja. Kita ketahui bahwa D dilambangkan dengan permintaan, yakni permintaan tenaga kerja, dan S dilambangkan sebagai penawaran tenaga kerja. Jadi ketika upah tenaga kerjanya atau penawaran tenaga kerjanya tinggi, maka permintaan atau peminat tenaga kerjanya tinggi pula. Namun ketika penawaran tenaga kerja atau upah tenaga kerjanya rendah, maka permintaan atau peminatan tenaga kerjanya semakin sedikit. Proses terbentuknya harga atau titik keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar atau equilibrium itu adalah keadaan yang menunjukkan baik konsumen maupun produsen telah menyetujui harga suatu barang. Keseimbangan pasar itu juga bisa ditulis dengan QD sama dengan QS, di mana QD itu adalah jumlah permintaan, QS adalah jumlah penawaran, E adalah titik keseimbangan, PE adalah harga keseimbangan, KE itu adalah jumlah keseimbangan. Harga keseimbangan itu juga dapat ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Jadi intinya, konsep keseimbangan pasar itu tuh bisa diartiin sebagai kesepakatan antara pembeli dan penjual atau konsumen dan produsen. Secara ekonomi juga bisa diartiin sebagai pertemuan antara fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Jadi, secara matematis, titik potong antara fungsi permintaan dan fungsi penawaran itu bisa dikatakan sebagai titik keseimbangan pasar. Oke teman-teman, di PPT akhir ini kita memiliki contoh soal titik keseimbangan pasar. Kita masuk ke soalnya. Diketahui fungsi permintaan suatu barang atau QD sama dengan 30 min 6P dan fungsi penawarannya atau QS sama dengan min 10 plus 4P. Mari kita cari titik keseimbangannya. Kita ketahui bahwa keseimbangan pasar terjadi pada saat QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Kita masukkan rumusnya QD sama dengan QS, pindahkan hasilnya 30 min 6P sama dengan min 10 plus 4P. Lalu pindah ruas, 10P sama dengan 40P sama dengan 4. Lalu ada QD sama dengan 30 min 6P. Q sama dengan 30 min 6, P-nya dimasukkan tadi hasilnya P4. Q sama dengan 6. Jadi titik keseimbangan pasar yang kita ketahui yakni Q, P sama dengan 6,4. Oke teman-teman, ini merupakan referensi dari beberapa materi yang kami masukkan ke slide presentasi kami. Ada dari buku Principle of Economic milik Mankiw, juga ada website-website tentang permintaan dan penawaran, serta keseimbangan pasar. Terima kasih telah menyimak presentasi dari kelompok D, Pengantar Ilmu Ekonomi.